Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang kembali di channel ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang setelah kuliah mau jadi apa ya. Nah, bagi mahasiswa yang udah lulus kuliah nih, tentunya kuliah kebidanan, pasti kepikiran setelah ini mau ngapain sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang pekerjaan untuk lulusan kebidanan, kemudian persiapan untuk mencari pekerjaan, dan yang ketiga, cara mencari lowongan pekerjaan. Disimak sampai habis ya. Oke, yang pertama adalah setelah lulus kuliah kebidanan, terus mau gimana? Nah, di sini ada beberapa solusi ya. Yang pertama, kejar PNS atau P3K, kemudian melanjutkan kuliah, kemudian membuat usaha, kemudian kerja di klinik atau rumah sakit. Yang ketiga adalah menikah. Ini kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah kejar PNS atau P3K kebidanan. PNS atau P3K kebidanan itu biasanya bekerja di rumah sakit. Kemudian ada puskesmas, kemudian kantor BKKBN, Kemenkes, Polri, dan Dinas Kesehatan. Nah, kekurangannya adalah apabila kita mengejar PNS atau P3K itu hanya dibuka 1 tahun sekali. Bagi mahasiswa yang telah lulus kuliah kebidanannya dan tertarik untuk menjadi PNS atau P3K, itu bisa mempersiapkan selama 1 tahun, dan biasanya pembukaan P3K dan PNS itu dibuka di akhir tahun pada bulan September atau Oktober. Nah, solusi kedua itu adalah melanjutkan kuliah. Apabila telah menyelesaikan kuliah D3 kebidanan, kita bisa melanjutkan kuliah menjadi D4 atau S1 kebidanan. Kemudian dari S1 kebidanan kita bisa kuliah profesi kebidanan, itu biasanya 2 tahun. Kemudian S2 kebidanan juga 2 tahun. Nah, kemudian bisa juga membuat usaha. Di bidang kebidanan itu ada baby spa, home care, postpartum, dan prenatal yoga. Kemudian kita juga bisa melakukan pijat laktasi dari rumah ke rumah. Tentu saja keahlian ini butuh sertifikat kompetensi ya. Apabila baby spa, itu kita harus mengikuti pelatihan baby spa, kemudian prenatal yoga, dan juga pijat laktasi itu juga butuh sertifikat kompetensinya. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan tersebut, itu kita harus mengikuti pelatihan khusus, baru boleh melakukan kegiatan tersebut. Nah, yang kedua itu ada klinik bersalin atau praktek mandiri. Yang ketiga, kita juga bisa melakukan bisnis jual alat kesehatan yang bisa kita pasarkan ke relasi bidan-bidan yang lainnya. Kemudian di bidang non kesehatan atau non kebidanan itu ada kita juga bisa bekerja di kantor BPJS, kemudian kantor asuransi, dan juga kantor perbankan. Kemudian kita juga bisa bekerja di klinik kesehatan. Yang pertama itu ada klinik atau rumah sakit swasta. Kemudian kita juga bisa menjadi asisten bidan di praktek mandiri bidan. Kemudian kita bisa juga bekerja di klinik Pratama. Nah, persiapan untuk mencari pekerjaan di bidang kesehatan yang perlu kita siapkan yang pertama adalah CV atau kurikulum vitae, kemudian ada STR, itu pasti ya. Kemudian ketiga ada ijazah, transkrip nilai, dan sertifikat pelatihan seperti sertifikat APN, kemudian CTU atau pelatihan baby care atau prenatal yoga dan lain-lain yang bisa
meningkatkan mutu dan kualitas diri kita. Nah, apabila kita akan melamar pekerjaan di bidang non-kesehatan, itu kita perlu mempersiapkan CV, kemudian ijazah. Yang ketiga ada transkrip nilai, dan jika ada adalah sertifikat TOEFL. Oke, yang terakhir adalah cara mencari pekerjaan. Yang pertama, itu kita harus sering buka Infoloker atau di browser itu lowongan pekerjaan yang ada di LinkedIn atau Jobstreet dan lain-lain, dan hindari info lowongan pekerjaan di blog itu karena bisa ada penipuan. Kemudian sering bergabung dengan bidan senior. Kenapa? Karena dari situlah kita mendapatkan link pekerjaan. Kemudian yang ketiga, jangan takut melangkah. Kemudian perbanyak pengalaman, kita bisa mencari pengalaman itu sebagai asisten bidan praktek mandiri. Dan kemudian yang kelima ada hindari zona nyaman. Karena jika ingin mengupgrade kualitas diri, kita harus keluar dari zona nyaman dan melangkah ke jalan yang terbaru. Sekian dulu video hari ini, dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat CV yang baik dan memenuhi persyaratan pekerjaan. Cukup sekian dulu video kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.